Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita masih di pembahasan bab yang ke-14 di pembahasan dalil terakhir, yakni hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang perintah dari Allah supaya beliau berdakwah secara terang-terangan, memberikan peringatan kepada keluarga dan karib kerabatnya. Penjelasan beberapa kosakata dari hadis ini sudah kita bahas. Berikutnya kita akan membahas syarah atau penjelasan secara ijmali, secara garis besar dari hadis ini. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa qala asy-syarih alaihi rahmatullah. Di dalam hadis ini sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu mengabarkan kepada kita bahwa ketika turun firman Allah Subhanahu wa taala, surat apa kemarin Ibu? Wa anzir ashiratakal aqrabin. Surat apa kemarin? Asy-Syu'ara ayat 214. Ketika turun ayat ini yang artinya dan berilah peringatan kepada keluargamu yang terdekat, maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri di tengah-tengah manusia, di tengah-tengah kaumnya, menyampaikan pidato. Beliau meminta agar mereka semua menyelamatkan diri dari azab Allah dengan ketaatan, dan bahwa beliau tidak memiliki kuasa untuk menolak sesuatu sekalipun dari azab Allah Subhanahu wa taala. Tidak kuasa untuk menolak sesuatu sedikit pun dari azab Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian memperingatkan sejumlah kerabat beliau seorang demi seorang agar mereka tidak terpedaya sehingga mereka bersandar kepada status kekerabatan mereka dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi pamannya, bibinya, kemudian putrinya tidak luput dari peringatan Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya mereka juga beramal, supaya mereka juga beribadah, berusaha menyelamatkan diri dari azab Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini menunjukkan bahwa di dalam Islam juga kita diajarkan masing-masing kita bertanggung jawab atas kewajiban yang ada pada diri kita. Tidak bersandar kepada nasab yang baik. Ya, tidak mentang-mentang bapaknya adalah seorang rasul. Tidak mentang-mentang bapaknya seorang yang saleh, kemudian anaknya bersandar kepada kemuliaan dan derajat tinggi bapaknya. Tidak ada nepotisme, kan begitu. Barakallahu fikum. Semua akan datang menghadap Allah sebagai hambanya yang akan mempertanggungjawabkan atas segala sesuatu tentang dirinya selama di alam dunia. Baik. Kemudian beberapa faidah
yang bisa diambil dari riwayat ini. Pertama, bahwasannya Al-Quran itu munazzal, diturunkan dari Allah dan bukan makhluk. Al-Quran itu kalam Allah, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa laisa bimakhluk, dan Quran itu bukan makhluk. Yang kedua, tidak bermanfaat bagi seseorang itu kecuali amal solehnya. Ada 3 perkara yang akan mengikuti mayit. 2 diantaranya akan kembali pulang, 1 yang akan setia membersamai dirinya. Yang 1 ini apa? Amal solehnya. Adapun keluarga dan hartanya akan kembali meninggalkannya. Kalau dia punya istri, sebentar lagi istrinya kawin lagi, begitu ya. Kalau yang mati itu istrinya, ya suami sebentar lagi kawin, gitu ya. Dia akan meninggalkannya, termasuk juga hartanya. Barakallahu fikum, yang setia membersamai dirinya di alam kubur, itu adalah amalnya. Bahkan amal soleh itu terus bermanfaat sampai nanti di kehidupan akhirat. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi tidak ada yang bermanfaat bagi seseorang kecuali amal solehnya. Maka berusahalah untuk beramal soleh. Dan amal soleh yang diajarkan di dalam Islam bukan hanya kuantitas, tapi bagaimana amal soleh itu berkualitas. Sedikit waktu yang Allah berikan, jangan sampai membatasi aliran pahala untuk kita. Makanya Islam juga mengajarkan yang namanya beramal cerdas. Beramal cerdas. Bagaimana jatah umur kita di dunia yang sebentar ini bisa tetap menjadi bekal bagi kita setidak-tidaknya untuk bisa selamat dari siksa neraka dan masuk ke dalam surga. Begitu ya. Maka kesempatan yang sedikit itu harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Umur boleh pendek, tapi jangan sampai memendekkan pahala. Kita sudah tidak bisa lagi beramal, tapi jangan sampai kemudian kita berhenti mendapatkan aliran pahala. Maka barakallahu fikum, beramallah dengan amal yang cerdas, amal yang berkualitas, bukan sekedar banyak-banyaknya. Banyak kalau kemudian di atas kebid'ahan, maka menjadi sia-sia, kan begitu. Banyak itu di atas sunnah, sedikit di atas sunnah saja sudah luar biasa. Bagaimana kalau kemudian banyak di atas sunnah? Makanya kita diajari bagaimana beramal jariyah, amal yang pahalanya terus mengalir kepada kita walaupun kita sudah tiada. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Yang ketiga, batilnya berpegang kepada faktor keturunan dalam usaha menghindari azab Allah. Jadi tidak bisa orang tua yang soleh kemudian jadi sandaran. Tenang saja, orang tua saya soleh, orang tua saya pasti masuk surga misalkan. Masa dia tidak sayang kepada saya sebagai anaknya? Ya tidak begitu. Nasab itu tidak berlaku. Nasab tidak berlaku. Yang berlaku itu adalah bagaimana iman dan amal soleh kita masing-masing. Ibu yang dirahmati Allah, orang tua kita yang soleh, itu belum tentu masuk surga, kan begitu? Ya tidak ibu? Artinya nggak ada jaminan pasti. Nggak ada jaminan pasti bahwa orang tua kita yang soleh itu pasti masuk surga. Beda dengan yang sudah dipastikan. Yang sudah dipastikan saja tidak boleh bersandar.
Nabi itu kan pasti masuk surga, Abu Bakar pasti masuk surga, Umar pasti masuk surga. Mereka semua tidak kemudian membiarkan anak keturunan mereka bersandar kepada derajat mereka yang mulia di sisi Allah. Nabi di sini memperingatkan putrinya Fatimah, engkau boleh meminta apapun dari harta kepada diriku, karena aku tidak akan bisa melepaskanmu, aku tidak akan bisa menolongmu dari azab Allah, maka beramalah engkau. Ini putrinya Nabi. Ya. Bagaimana dengan kita yang bukan putri siapa-siapa? Begitu kan? Ibu-ibu yang dirahmati Allah, maka diperhatikan ini. Kalau sekedar bersandar, berpegang kepada faktor keturunan dalam menghindari azab Allah tanpa melakukan amal soleh, maka itu kesia-siaan saja. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah, tidak ada juga orang dalam di sana ya. Tidak ada orang dalam. Siapa orang dalamnya, ibu? Yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banih. Likulli imri'im minhum yauma idzin sya'nu yugni. Masing-masing sibuk memikirkan dirinya. Terutama saat dibagi rapot, dibagikan catatan amal. Itu orang gak ingat siapa-siapa itu. Nafsi, nafsi, ya diriku, diriku, selamat apa tidak ini. Saat amal kita ditimbang, kemudian saat kita melewati atau menyeberangi sirat, di 3 momen ini manusia tidak ingat siapapun kecuali nasibnya sendiri. Barakallahu fikum, semoga Allah mudahkan urusan kita dunia dan juga akhirat. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah, orang yang paling utama bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang taat kepada beliau, bukan karena dia kaum kerabat beliau. Ada keistimewaan tersendiri ketika menjadi ahli baitnya Nabi. Namun ibu-ibu yang dirahmati Allah, tetap saja yang paling utama itu adalah orang yang paling bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa. Jadi ketakwaan ini yang menjadi nilai kita di sisi Allah. Kemudian yang kelima, boleh meminta kepada Rasulullah apa-apa yang bisa beliau lakukan di masa hidup beliau. Begitu ya. Barakallahu fikum. Namun apa yang dimampui oleh beliau, ya walaupun terkadang beliau tidak memberi, tapi memberi yang lebih berharga. Kan ada kisahnya ya, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian ngajarin seseorang supaya mau menggali potensi yang ada pada dirinya. Jadi Nabi itu pernah didatangi oleh seseorang yang meminta-minta kepada Nabi. Nabi tidak mesti mengabulkan, gitu ya. Seseringnya Nabi mengabulkan, orang minta apapun dikabulkan oleh Nabi. Bahkan ya ketika Nabi memakai sesuatu, ada sahabat yang suka ketika melihatnya, Nabi bahkan hadiahkan gitu. Sama kayak teman ibu gitu ya. Ibu punya HP 20 juta misalkan. Dilirik sama teman ibu di samping, Masya Allah HP-nya bagus banget ya. Nah itu sunnahnya dihadiahkan. Ya. Kalau begitu saya hadiahkan nih HP saya buat anti gitu. Kira-kira senang gak ibu? Senang gitu ya. Langsung dibawa ke konter dijual gitu ya. Barakallahu fikum. Baik. Nah itu Rasulullah. Tapi terkadang Nabi enggak mengabulkan. Ketika melihat orang ini sebetulnya punya potensi, daripada dia minta-minta, maka Nabi malah memberikan sesuatu yang lebih berharga. Kata Nabi, apakah di rumahmu enggak ada apapun? Ya kata orang ini,
Barakallahu fikum, ada 2 kain. Yang satu kami pakai, yang satu dipakai alas duduk. Kemudian di rumah juga ada 1 cangkir yang biasa kami pakai untuk minum. Kata Nabi, bawa semua barangmu ke sini. Akhirnya didatangkan kepada Nabi. Nabi kemudian berkata kepada para sahabat, siapa di antara kalian yang mau membeli barang ini? Akhirnya ada yang menjawab, saya Rasul dengan 1 dirham. Kata Nabi, siapa yang mau membeli lebih dari itu? Sampai Nabi menawarkan 2-3 kali ditawarkan. Akhirnya ada yang kemudian mau membelinya dengan 2 dirham. Nah, selanjutnya Nabi memberikan uang hasil penjualan itu kepada orang yang minta-minta tadi. Kata Nabi, ini bawa ya uang ini, belikan 1 dirhamnya makanan untuk kamu dan keluargamu. Yang 1 dirham lagi tolong belikan kapak. Nanti kapaknya bawa sini, kata Nabi. Akhirnya ditunaikan ini apa yang diperintahkan oleh Nabi. Terakhir orang ini bawa kapak kepada Nabi. Nabi kemudian ngasih gagang ke kapak itu dengan tangan beliau sendiri. Kata Nabi, ya selanjutnya kamu cari kayu bakar dengan kapak ini. Jangan datang kecuali setelah 15 hari, setengah bulan baru kamu boleh ke sini lagi. Silahkan cari kayu bakar, jual kayu bakarnya. Masya Allah, manut ini ibu. Akhirnya dibawa kapaknya, kemudian cari kayu bakar, dijual kayu bakar itu. Setelah setengah bulan, beliau ini datang kepada Nabi dalam keadaan sudah punya uang 10 dirham. Masya Allah. Maka kata Nabi, hadza khairun laka. Yang usahamu seperti ini itu lebih baik bagimu ya daripada kamu minta-minta. Nanti kemudian kamu datang menghadap Allah pada hari kiamat dalam keadaan wajah yang tercoreng. Begitu ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi pada dasarnya boleh meminta kepada Nabi sesuatu yang beliau mampu untuk diberikan kepada orang yang meminta. Namun tadi kadang Nabi mengabulkan, kadang Nabi tidak mengabulkan, tapi memberinya sesuatu yang lebih berharga, menumbuhkan kinerja dari seseorang ya, yang mungkin orang ini dipandang oleh Nabi orang yang sejatinya punya potensi ya untuk dia tidak minta-minta. Barakallahu fikum. Berikutnya hubungan hadis ini dengan judul bab. Dari sisi hadis ini menunjukkan bahwa para nabi tidak memiliki kuasa bagi seorang pun untuk mendatangkan manfaat maupun menolak madarat. Kalau nabi saja tidak punya kuasa, padahal beliau itu sayyidun nas, sayyidnya manusia, sayyidul awwalina wal akhirin. Padahal beliau itu adalah sayyidnya orang-orang dahulu dan orang-orang kemudian. Beliau itu bahkan sayyidul anbiya wa imam al-mursalin, sayyidnya para nabi dan imamnya para rasul. Dengan sekian kedudukan istimewa yang ada pada beliau, ternyata beliau tidak kuasa untuk mendatangkan manfaat maupun menolak madarat. Fa kaifa biman dunahum? Fa kaifa biman dunahu? Maka pertanyaannya bagaimana dengan orang-orang selain beliau? Ya. Para nabi dan rasul tidak bisa, tidak kuasa, yang menunjukkan bahwasanya mereka itu bukan Tuhan. Tidak bisa mendatangkan manfaat dengan sendirinya, menolak madarat dengan sendirinya. Nabi saja, Nabi Muhammad ternyata juga tidak bisa. Maka bagaimana dengan orang-orang selain mereka? Maka sebagaimana pembahasan bab bahwa peribadatan kepada selain Allah itu batil, yang hak ya, itu hanyalah tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam peribadatan. Kemudian kaitan hadis ini dengan pembahasan tauhid. Kaitannya adalah karena hadis ini
menunjukkan bahwa mendatangkan manfaat dan menolak madarat adalah kekhususan perbuatan Allah, sehingga memintanya dari selain Allah adalah merupakan suatu kesyirikan kepada Allah. Jadi kalau kita minta manfaat duniawi, lebih-lebih manfaat diniyah, manfaat ukhrawiyah, maka mintalah kepada Allah. Ibu kalau nggak paham pelajaran ngapain? Susah paham gitu. Kok susah ya Ustaz, nggak paham-paham ini. Apa yang dilakukan ibu? Istighfar. Kembalinya kepada Allah. Makanya doanya apa? Allahumma faqihni fid din. Allahumma alhimni rusydi wa a'idni min syarri nafsi. Atau doa-doa yang semisal Rabbi zidni ilman, Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman. Makanya doanya itu. Istighfar, barangkali tidak pahamnya kita terhadap pelajaran agama karena terhalang oleh dosa-dosa kita. Istighfar, ya Allah tidak paham-paham. Ya Allah nggak bisa-bisa, kenapa ya Allah? Istighfar, astagfirullahaladzim. Kenapa huruf ro itu susah banget? Misalkan ibu sedang belajar makhorijul huruf, ya. Apa karena saya orang Banjar gitu ya? Jangan nyalahin Banjarnya, ya. Mungkin karena kita belum maksimal belajarnya, melatihnya. Kenapa ain jadi nggak terus? Apa karena saya orang Jawa? Jangan salahkan Jawanya, ya. Mungkin kita banyak dosa, gitu ya. Mulut ini banyak ngomongin orang, akhirnya susah belajar makharij huruf. Kenapa fa itu jadi pak terus, gitu ya? Apa karena saya orang Sunda, gitu ya? Zal jadi dal, gitu ya. Ustad jadinya ustad, gitu ya. Jangan nyalahkan itunya. Barangkali ada dosa di dalam diri kita yang harus ditobati. Terus seperti itu, ya. Terus minta kepada Allah, ya Allah mudahkan saya dalam belajar, pahamkan saya dalam pelajaran ini. Kan begitu. Itu terkait dengan kesusahan diniyah. Kesusahan duniawiyah juga begitu, mintanya ke Allah supaya Allah kemudian menghilangkan madarat dunia kita, ya, sesuatu yang kita anggap susah dari kehidupan dunia ini. Dan ajib ibu yang dirahmati Allah, banyak orang itu ketika sungguh-sungguh di dalam berdoa kepada Allah, ternyata Allah ijabah. Dan sekira ibu-ibu di sini masing-masing pasti punya pengalaman sendiri bagaimana ajaibnya doa itu, ya. Kita sedang susah, ya Allah, susah, saya tidak bisa ini membayar sesuatu misalkan, padahal saya sudah berusaha. Hanya Engkau yang mampu untuk itu, ya Allah. Berikan rezeki yang berkah kepadaku, ya Allah, dengan caramu, gitu ya. Karena kita sudah melakukan berbagai cara, nggak bisa misal. Maka ternyata ada saja kemudian Allah mengijabahnya, kan begitu. Maka yang bisa mendatangkan manfaat, yang bisa menolak madarat itu hanyalah Allah. Kalau kita yakini ini, kalau kita sadari ini, tentu tidak ada kesempatan di mana kita mendapatkan ijabah doa dari Allah kemudian kita sia-siakan. Ya. Minta kepada Allah, apapun ibu, ya, apapun minta kepada Allah. Dan jangan berkecil hati ketika misalkan belum diijabah, tidak apa-apa. Tugas kita introspeksi kan, kenapa nih doa saya belum diijabah? Oh barangkali adab-adab doanya belum saya amalkan. Oh barangkali kurang ikhlas. Oh barangkali kurang hadir hati. Begitu ya.
Terus perbaiki, perbaiki. Tayyib. Jadi jangan meminta kepada selain Allah. Ya, minta rezeki ya malah ke tempat-tempat pesugihan. Ya, itu namanya syirik. Malah datang ke kuburan. Masjid ditinggalkan, kuburan didatangi. Anda ini nyembah Allah atau nyembah orang yang sudah mati? Jadi ya. Katanya rezeki itu milik Allah. Kenapa datangnya ke kuburan? Ya. Masjid ditinggalkan. Ya. Bahkan itikaf di kuburan. Gitu ya. Nunggu wangsit. Gitu. Yang lebih ngeri lagi, Ibu, ada orang pasang togel, itu pengen tahu nomor togel itu, dia itikaf di kuburan. Gitu. Kadang orang gila ditanyain, ya, kamu ngasih angka saya berapa? Gitu. Na'udzubillah. Ya. Ibu yang dirahmati Allah, minta kepada Allah. Ya, makanya ya orang itu kalau punya iman kepada Allah dengan benar, maka pasti dia akan selalu bersimpuh, dia akan selalu bermunajat hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidak bersandar kepada siapapun dari makhluk. Ya. Taib. Yang berikutnya, di sini beliau memberikan mulahadhah, memberikan catatan yang penting diperhatikan, menggabungkan antara hadis ini dengan hadis-hadis tentang syafaat adalah bahwa hadis-hadis syafaat tersebut maknanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan memberikan syafaat setelah Allah Subhanahu wa taala memberikan izin kepada beliau dan keridhoannya terhadap orang yang diberikan syafaat. Sedangkan hadis ini dari sisi menafikan syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maksudnya adalah dari diri beliau sendiri. Jadi gini Ibu, hadis ini kan peringatan dari Nabi kepada orang-orang terdekatnya juga kaum Quraisy ketika itu secara umum. Yang disebut namanya oleh Nabi secara pribadi dan beliau ingatkan mereka itu, pertama Abbas bin Abdul Muttalib, paman beliau. Kemudian Sofiyah, bibinya beliau, dan satu lagi Fatimah. Ini kan orang-orang terdekatnya. Nah, Ibu yang dirahmati Allah, kalimat Nabi la ugni anki minallahi syai'a. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, aku tidak bisa memberikan sesuatu pun kepadamu untuk melindungimu dari azab Allah. Begitu kan kalimat Nabi yang diucapkan kepada Abbas, yang diucapkan kepada Sofiyah, yang beliau ucapkan juga kepada putrinya. Beliau menyatakan bahwa aku ini tidak bisa memberikanmu sesuatu pun untuk melindungimu dari azab Allah. Maka hadis ini seolah-olah bertentangan dengan hadis tentang syafaat, bahwa Rasulullah itu memberikan syafaat di akhirat. Loh, katanya Nabi tidak bisa memberikan sesuatu apapun yang melindungi dari azab Allah. Tapi buktinya ada hadis lain di mana Nabi itu ternyata memberikan syafaat. Maka Ibu yang dirahmati Allah, kita jawab tadi dengan penjelasan tadi bahwa hadis-hadis tentang syafaat, Nabi itu memberikan syafaat tidak dengan sendirinya. Beliau memberikan syafaat itu setelah mendapatkan izin dari Allah, bukan Nabi sendiri. Karena Nabi bukan Tuhan. Bukan Nabi sendiri yang kemudian bagi-bagi syafaat, bukan. Semua itu setelah ada izin dari Allah. Kemudian juga tidak kepada sembarangan orang.
Khusus hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang memang diridhoi Allah. Berarti orang musyrik nggak diridhoi Allah, nggak akan dapat syafaat. Begitu. Nah, itu hadis-hadis tentang syafaat. Nah, hadis ini barulah kita memahami hadis ini. Hadis ini Nabi di sini sedang menafikan syafaat dari dirinya sendiri. Bahwa aku ini secara pribadi tidak bisa memberikan pertolongan apapun yang bisa menyelamatkan kalian dari azab Allah. Sehingga tidak menafikan adanya izin dari Allah untuk kemudian Nabi diberi izin memberikan syafaat kepada yang lainnya. Nah, di sini ada pelajaran bagi kita, Ibu. Kalau Nabi saja tidak bisa dengan sendirinya memberikan syafaat, begitu ya, maka bagaimana yang selain Nabi? Ya, Ibu. Ada orang datang-datang ke kuburan. Kenapa datang ke kuburan? Nyembah-nyembah kubur. Ya, saya pengen dapat syafaat orang yang dikubur ini. Karena ini wali Allah. Ini orang soleh, ini orang takwa, ini orang hebat, gitu ya. Baik, Ibu yang dirahmati Allah. Kalau kemudian orang ini meyakini bahwa si fulan yang sudah meninggal ini, yang dia anggap wali ini, dengan sendirinya bisa memberikan syafaat, maka Anda salah. Karena syafaat itu milik Allah. Kullillahi syafa'atu jami'a. Dia tidak akan mungkin bisa memberikan syafaat dengan sendirinya, gitu ya. Wong Nabi saja nggak bisa, apalagi orang ini bukan Nabi, bukan Rasul. Ya. Yang kedua, minta syafaat itu kepada Allah, karena syafaat itu milik Allah, bukan kepada orang yang sudah mati. Karena minta-minta kepada orang yang sudah mati itu kesyirikan. Kalau orang berbuat syirik, mana bisa dapat syafaat di akhirat? Karena syarat syafaat itu terrealisasi untuk seseorang ketika orang itu adalah orang yang bertauhid, orang yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Maka banyak yang keliru nih tentang syafaat ini. Perhatikan. Makanya di bab setelahnya nanti kita akan bahas tentang masalah syafaat. Ya, Ibu. Di bab ke-16-nya nanti, bab ke-15 itu masih kaitannya dengan bab 14. Gitu ya. Jadi minta syafaat itu ke siapa? Ke Allah. Ya Allah, berikanlah syafaat kepadaku di akhirat nanti. Boleh langsung begitu, boleh juga kalimatnya begini. Ya Allah, berikanlah syafaat kepadaku melalui perantara siapapun yang engkau ridhoi. Karena nanti malaikat juga dengan izin Allah memberikan syafaat. Para nabi dan rasul dengan izin Allah juga memberikan syafaat. Orang-orang soleh, wali-wali Allah dengan izin Allah juga mereka nanti diberi izin untuk memberikan syafaat. Ya, Ibu. Maka kita mintanya kepada Allah, baik secara langsung tadi ataupun dengan kalimat, ya Allah berikan syafaat kepadaku melalui siapapun yang engkau kehendaki untuk bisa memberikan syafaat dengan izinmu. Bisa lewat Rasul, bisa lewat para sahabat, bisa lewat orang-orang soleh, bisa lewat malaikat, bahkan bisa saja lewat anak kita yang wafat ketika masih kecil. Ya. Anak kecil yang wafat itu dengan izin Allah bisa memberikan syafaat kepada kedua orang tuanya. Demikian, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Sampai di sini dulu pelajarannya. Insyaallah taala nanti kita lanjutkan di bab ke-15. Selanjutnya bab 16 nanti tentang syafaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Al-afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.